Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ASN Terkini. Kali ini saya akan membahas tentang latihan-latihan soal P3K khususnya guru penjaskes ya. Langsung ke soal saja. Yang pertama, dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru itu membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberikan pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung itu seperti apa lapangannya sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, E. Audiovisual. Jawabannya yaitu yang B. Model. Jadi jika objek nyata itu apa yang sesungguhnya? Jadi kalau objek nyata itu ya benar-benar lapangan sesungguhnya, maka model adalah representasi dari objek nyata tersebut. Jadi jawabannya yaitu yang B. Model. Kalau objek nyata ini benar-benar lapangan atau kunjungan ke lapangan ini sama objek nyata ini ya. Tapi kalau model itu bentuk dari objek nyata itu tadi. Next. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealitisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasinya hampir nyata, E. Semua jawaban benar. Nah, jawabannya yaitu yang E. Jadi semua jawaban benar. Dia itu selain memiliki tingkat kerealistisan yang tinggi, dia itu juga merupakan manipulasi ruang dan waktu ya. Video terus memberikan pengalaman video visual dan audio visual secara nyata karena video itu tadi dia itu memvideo objek nyata tersebut. Oke, next. Berikut ini adalah langkah awal dalam melakukan tindakan kelas atau PTK. A. Merencanakan, B. Melakukan eksperimen laboratorium, D. Melakukan tindakan, C. Melakukan tindakan, D. Refleksi, E. Observasi. Kita tahu ya bahwa PTK itu langkahnya ada 4. Yang pertama itu merencanakan, yang kedua yaitu melakukan tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Jadi langkah awal dari PTK yaitu yang merencanakan A. Nah, jawabannya yaitu A ya. Ini ada 4 tahap dalam pembuatan PTK. Yang pertama yaitu plan atau merencanakan, yang kedua X atau tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Jadi untuk langkah awal jawabannya itu merencanakan. Next. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, E. Sarana prasarana. Nah, jawabannya yaitu yang C. Dalam kajian epistemologis, objek formal ilmu pengetahuan meliputi kerangka teori yang membantu perspektif peneliti dalam melihat objek material. Contoh objek formal adalah ekonomi, biologi, fisiologi, sedangkan objek material meliputi apa yang diteliti. Misalnya benda untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Jadi jawabannya yaitu C. Manusia yang bergerak untuk ilmu keolahragaan ini ya, gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Next, dalam pilar filsafat kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, D. Epistemologi, E. Logika. Nah, 3 pilar filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu ilmu keolahragaan yang mempelajari tentang asal hakikat, asal usul, eksistensi ilmu keolahragaan. Sedangkan epistemologi itu mengkaji benar salah apa atas sesuatu yang ada. Dalam ilmu keolahragaan, perspektif epistemologi memfokuskan pada bagaimana kebenaran dapat dicapai, apa langkah-langkah dan metodenya, sedangkan aksiologi membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu, manfaat ilmu keolahragaan itu menjadi bagian dari aksiologi. Jadi jawabannya yaitu yang
A. Manfaat ilmu keolahragaan itu masuknya yang aksiologi. Jadi ada 3 ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tapi yang manfaat keolahragaan itu masuknya yang aksiologi. Next. Akar olahraga dalam manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, E. Adanya wasit. Jawabannya yaitu yang C. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas sendiri. Nah, berarti jawabannya yaitu yang C. Tujuannya itu untuk aktivitas permainan itu sendiri. Next, Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, E. Efosmos. Jawabannya yaitu B. Olimpiade kuno dilaksanakan pada pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani, sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di Athena di negara Yunani. Jadi jawabannya yaitu yang B, kalau Athena ini yang modern ya. Next. Pada abad ke-19 Olimpiade modern kembali dihidupkan dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama A. Robert Baden-Powell, B. Thomas Alva Edison, C. Olympus, D. Pierre Freddy Baron de Coubertin, E. Zinedine Zidane. Nah, tadi Olimpiade modern ini dilakukan di Athena. Pelopor bangsawannya dari Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin. Jadi jawabannya yang D. Kita lihat ya. Nah, D. Dilakukan di Athena di negara Yunani. Pelopornya yaitu Pierre Freddy Baron de Coubertin gitu. Yang Olimpiade kuno dilakukan di Olimpia. Next. Tahap perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. A. Berjingkat, berjalan lambat, berjalan mundur, berlari. B. Berjalan dituntun, berjalan cepat, berlari. C. Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. D. Merangkak, berjalan mengikuti gerakan binatang, melompat, berlari. E. Berlari, berdiri, merangkak. 0 sampai 5 tahun itu jawabannya yaitu yang C. Jadi dia itu baru bisa berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, dan meniti. Next. Menggiring bola dengan kaki termasuk gerak A. Manipulatif, B. Non lokomotor, C. Sepak bola, D. Lokomotor, E. Otomatisasi. Jawabannya yaitu A. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya jalan, lari, lompat, dan mengguling. Sedangkan non lokomotor gerak tubuh yang meminimalkan atau tanpa ada perpindahan tempat. Contohnya meliukkan badan, mengayunkan tangan, membungkuk. Nah, gerak manipulatif adalah gerak atas suatu objek, contohnya menangkap bola, memukul benda, menggiring bola, dan memvoli. Ini jadi menggiring bola ini gerak manipulatif. Oke, next. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana, B. Memotivasi anak untuk bergerak, C. Mengkritik kesalahan gerak, D. Memberikan latihan drill, E. Membiarkan anak bermain. Jawabannya yaitu B. Perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor, misalnya gizi, lingkungan sosial, maupun alam, dan dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini bisa dari orang dewasa di sekitar anak. Dia itu akan memberikan motivasi anak untuk mencoba gerak baru dan mengulangnya sampai tingkat mahir. Jadi dia itu
eh, dilakukan untuk membantu ini memotivasi anak untuk bergerak gitu. Nah, dalam membahas latihan-latihan soal di video-video saya mengambil soal dari ini ya, file-file saya ya. Saya memiliki banyak file P3K, baik P3K guru kelas maupun guru penjas. Ini nanti soal-soal ini akan saya bahas di video-video selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke soal saja lagi ya. Next, urutan fase-fase belajar gerak adalah A. Asosiatif otomatisasi kognitif, B. Otomatisasi asosiatif kognitif, C. Kognitif asosiatif otomatisasi, D. Kognitif otomatisasi asosiatif, E. Asosiatif kognitif otomatisasi. Jawabannya yaitu C. Kognitif ya, kognitif, terus asosiatif, dan juga otomatisasi. Jadi jawabannya itu yang C, kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Ini penjelasannya ya, kalau bisa dibaca sendiri nanti. Ini yang tingkat kognitif, ini yang tingkat yang tahap asosiatif gitu, dan ini yang tahap otomatisasi. Jadi ada 3 tahap ya, kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Next, soal selanjutnya. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. A. Asosiatif, B. Afektif, C. Psikomotor, D. Otomatisasi, E. Motorik. Jawabannya yaitu yang A, tahap asosiatif. Nah, tahap ini ditandai semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang akan dilakukannya. Next, hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Meningkatkan menciptakan atlet hebat, B. Memperkirakan potensi prestasi anak, C. Memandu anak dalam berolahraga, D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga, E. Mencari atlet. Jawabannya yaitu yang B. Jadi untuk menjadi atlet berprestasi itu diperlukan kerja keras dan waktu berlatih yang lama. Jika seseorang pada akhirnya tidak memiliki bakat, maka usahanya selama dan sebesar itu tidak akan optimal. Oleh sebab itu, pemandu bakat di usia dini menjadi sangat penting. Disinilah peran guru pendidikan jasmani dalam mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuannya itu untuk memperkirakan seberapa besar bakat seorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Jadi jawabannya itu memperkirakan potensi prestasi anak. Oke. Next. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemandu bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis, B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi, C. Status gizi dan makanan, D. Biologis, biomotor, fisiologis, E. Psikologis dan tingkat emosi. Jawabannya yaitu yang D. Jadi atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, terus kemampuan biomotor yang tinggi dan sifat biologis yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Jadi, aspek yang harus dipertimbangkan yaitu aspek biologis, biomotor, dan fisiologis. Jawabannya itu yang D. Nah, udah. Saya kira cukup sekian video-video saya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang latihan-latihan soal P3K yang lain. Dan jika ada yang minta file, bisa nanti dikirim email gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.